Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa mawalah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim. Al-Fatihah hadratin Nabi al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa li baitihi wa ila arwahi jami' sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala baqiyati sahabati Rasulillah ajma'in wa jami'i tabi'in wa tabi'i tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi jami'il awliya'illahi shalihin wal malaikatillahi al-muqarrabin al-qurubiyyin wa nakhususan ila ruh Syamsul Qadir Jailani qaddasallahu sirrah wa ila arwahi jami'i waliyyin wa waliyatin min masyariqil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha wa ila arwahi jami'i masyayikhina wa masyayikhina wa muallimina wa murabbina wa asatidatina wa jami'il muallifil kutubil ladzi ta'allamna wa 'allamna mu'allafatihim wa nakhususan ila ruh mu'allif hadzal kitab al-imam Syekh Syihabuddin Ahmad bin Hajar al-Asqalani wa ruh mu'allif hadzal kitab al-imam Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi al-Bandani. Nas'aluka Allahumma an tubarik alaina ulumana wa yassir alaina ta'allumana wa ta'limana wa barik alaina ulumana wa sabbit ulumana fi qulubina wa zayyin akhlaqana bi ulumina bi barakati a'malihim wa ulumihim wa anwarihim wa asrarihim wa nafahatihim sya'ulillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Bab sana'i, bermula ini itu bab 22. Wa fihi, dan itu tetap di dalam sana'i, salasuna, bermula 30 apanya mau'izatan, nasihatnya. Arba'atun, yakni bermula 4, akhbarun, itu hadis-hadis. Wal baqi, dan bermula sesisanya atharun, itu qaul sahabat. Wa na'ni, dan kami bermaksud bil akhbari, dengan lafad akhbar, aqwalan nabiyyi, akan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bil athari, dan kami bermaksud dengan lafad athar aqwala sahabati wat tabi'ina, akan ucapan para sahabat dan tabi'in. Faminhu, maka itu tetap dari itu sana'i, fal maqalatul ula, yakni maka bermula maqalah yang pertama, minal munabbihati, dari yang membangkitkan, asanaiyati,
yang bangsa dua. Ma ruwiya anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ma itu hadis ruwiya yang diriwayatkan ma anin nabiyyi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu akan bahwasannya Nabi qala itu bersabda Nabi. Khoslatani la syai'a afdalu minhuma. Al-imanu billahi wan naf'u lil muslimina. Khoslatani bermula dua perkara. La syai'a yang tidak ada sesuatu. Afdalu itu lebih unggul minhuma daripada khoslatani. Al-imanu billahi yakni beriman kepada Allah. Wan naf'u lil muslimina dan memberi manfaat bagi muslimin. Bil maqali dengan perkataannya. Au bil jahi atau dengan kekuasaannya. Au bil mali atau dengan hartanya, au bil badani atau dengan badannya. Qala telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man asbaha la yanwi az-zulma ala ahadin ghufira lahu ma jana. Man siapa orang asbaha yang subuh-subuh man la yanwi yang tidak niat man az-zulma akan berbuat zalim ala ahadin terhadap seseorang ghufira maka diampuni lahu bagi man apa dosa jana yang telah berdosa man. Waman dan siapa orang asbaha yang pagi-pagi man. Yanwi yang niat man. Nusratal mazlumi akan menolong yang dizalimi. Wa qadha'i hajatil muslimi dan menunaikan kebutuhan muslim. Kanat maka adalah lahu itu tetap bagi muslim atau bagi man apakah ajri hajjatin mabruratin pahala haji yang mabrur. Hadirin rahimakumullah, mengawali dari bab sana'i yaitu dua-dua musannif mengisi dari bab yang pertama ini ada 30 mau'izah, 4 diantaranya adalah hadis dan sisanya adalah qaul-qaul para sahabat. Yang pertama adalah hadis yang pertama yaitu yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda khoslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billah wan naf'u lil muslimin. Yaitu ada dua perkara yang tidak ada selainnya mengungguli daripada dua perkara tersebut. Yaitu yang pertama al-imanu billah, percaya, meyakini, beriman kepada Allah. Dan yang kedua memberikan manfaat kepada muslimin. Memberikan manfaat kepada muslimin baik dengan perkataan atau dengan kekuasaan, dengan jabatan, ataupun dengan harta, bahkan au bil badani atau menolong muslimin dengan badan.
dengan pemikiran, dengan tenaga, itu termasuk kepada menolong muslimin bil badan. Jadi ada dua perkara yang paling unggul, yang tidak ada lainnya mengungguli daripada dua perkara tersebut. Yang pertama yaitu kita beriman kepada Allah. Yang kedua adalah memberikan kemanfaatan diri untuk muslimin. Hadis yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pula, "Man asbaha la yanwi az-zulma ala ahadin, ghufira lahu ma jana." Siapa orang yang pagi-paginya dia tidak niat untuk melakukan kezaliman atas orang lain, maka dicatat oleh Allah, ghufira lahu ma jana, akan diampuni segala dosa yang telah dilakukannya. Jadi pagi-pagi itu seyogianya bagi kita haruslah meniatkan bahwa tidak akan melakukan perbuatan zalim, baik zalim kepada diri sendiri ataupun zalim kepada orang lain. Maka garansinya adalah ghufira lahu ma jana, diberikan ampunan apa-apa yang telah dilakukan dari dosa-dosanya man. Wa man asbaha yanwi nusratal mazlumi wa qada'i hajatil muslimi kanat lahu ka ajri hajjatin mabruratin. Siapa orang yang pagi-paginya niat untuk menolong orang yang dizalimi, tadi tidak berbuat zalim niatnya. Yang kedua adalah orang yang pagi-pagi niatnya menolong orang yang dizalimi. Atau wa qada'i hajatil muslimi, menunaikan kebutuhan muslimin. Maka orang tersebut kanat lahu ka ajri hajjatin mabruratin, akan mendapatkan pahala haji yang mabrur. Wa qala alaihi salamu, ahabbul ibad ilallahi ta'ala anfa'un nas linnas. Wa qala, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul ibadi, bermula paling dicintainya dari hamba-hamba, ilallahi, menurut Allah, ta'ala, halnya maha tinggi Allah, anfa'un nasi linnasi, yaitu yang paling bermanfaat manusia, linnasi, untuk manusia yang lain. Wa afdalul a'mali, dan bermula paling utamanya amal, idkhalus sururi ala qalbil mu'minin, yaitu memasukkan kabar gembira atau memasukkan kegembiraan, ala qalbil mu'mini, atas hati orang mukmin, yatrudu, yang mengusir, yang menolak, anhu, dari mukmin, yatrudu, yang menolak atau mengusir itu surur, anhu, dari mukmin, ju'an, akan rasa lapar, au yakshifu, atau terbuka itu surur, anhu, dari mukmin, karban, akan bingung, susah, sedih, au yaqdi, atau memenuhi itu surur, lahu, bagi mukmin, dainan, akan hutang. Hadis yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya paling dicintainya hamba menurut Allah yaitu anfa'un nas linnas, yang paling memberikan manfaat terhadap orang lain, diri berguna untuk orang lain, baik bergunanya dengan cara perkataannya atau berguna dengan pangkat kedudukannya
atau berguna untuk orang lain dengan hartanya ataupun berguna untuk orang lain dengan badan dan pemikirannya, maka hamba yang paling manfaat di antara manusia, merekalah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa afdhalul a'mal idkhalus surur ala qalbil mu'mini. Yang kedua yang paling dicintai daripada yang paling utama, yang paling bagus daripada amal-amal dari sebuah perbuatan adalah memberikan asumsi kegembiraan terhadap hati seorang mukmin. Yang mana kegembiraan itu bisa berupa yatrudu anhu ju'an, menghilangkan rasa lapar, berarti memberikan makan supaya muslim tidak lapar. Au yakshifu anhu karban, atau asumsi kegembiraan tersebut dapat memecahkan sebuah problematika yang sedang dialami seorang mukmin. Atau yang ketiga, au yaqdi lahu dainan, atau asumsi daripada kegembiraan itu dapat menunaikan atau membayar hutang-hutang mukmin. Jadi paling utamanya amalan adalah memberikan kegembiraan terhadap hati seorang mukmin, baik itu dengan cara memberi makan atau memberikan solusi ataupun menangguhkan atau membayarkan hutang-hutangnya. Jadi orang yang seperti ini akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat-sangat memberi manfaat. Juga orang tersebut selalu mempentingkan, memperhatikan dan memberikan kegembiraan terhadap hati seorang mukmin. Wa khoslatani la syai'a akhbathu minhuma asyirku billahi wadurru bil muslimina. Wa khoslatani, dan bermula dua perkara, la syai'a yang tidak ada sesuatu, akhbathu itu lebih buruk, ay anjasu yakni lebih najis, minhuma lebih kotor, lebih najis, minhuma daripada khoslatani, asyirku billahi yakni berbuat syirik kepada Allah, menyekutukan Allah, wadurru bil muslimina, dan memberi madarat, bahaya kepada muslimin. Hadirin rahimakumullah, musannif pada hadis yang keempat ini memberikan muqabalah atau perbandingan dengan hadis yang pertama. Kalau ini sebaliknya, wa khoslatani la syai'a akhbathu, ada dua perkara yang paling kotor, yang lebih najis, yang paling buruk daripada perkara-perkara yang lain. Mana? Yaitu asyirku billah, yang pertama menyekutukan Allah, wadurru bil muslimina, dan memberi rasa bahaya kepada muslimin, baik fi abdanihim au amwalihim, baik fi abdanihim pada badannya muslimin, au amwalihim atau pada hartanya muslimin. Jadi ada dua perkara yang paling buruk, paling najis, paling kotor, yaitu yang pertama musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyekutukan Allah itu perkara yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghdabu, innallaha yaghfirudz dzunuba. Dalam surah An-Nisa Allah berfirman, lupa lagi tuh. Jadi Allah akan memberikan ampunan selain syirik.
syirik mah inna syirka la zulmun azim. Syirik itu merupakan kezaliman yang besar. Yang kedua adalah wadurru bil muslimina, memberikan bahaya kepada muslimin, baik itu fi abdanihim au amwalihim, baik itu dalam badan atau hartanya. Badan muslimin jangan sampai merasa madarat, atau hartanya pun jangan tidak terjaga. Fa inna jami'a awamirillahi ta'ala, maka sesungguhnya seluruh perintah-perintah Allah tarji'u itu kembali awamirillah ila khislataini, kepada dua perkara. At-ta'zimi lillahi ta'ala, yakni mengagungkan kepada Allah, wasyafaqati li khalqihi, dan kasih sayang terhadap makhluknya Allah. Wa qawlihi ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, aqimus salata wa atuz zakata. Wa qawlihi, dan firman Allah, ushkur li wa liwalidayka. Fa inna jami'a awamirillah, maka seluruh perkara yang bersifat perintah-perintah Allah itu orientasinya kembali kepada dua perkara. Yang pertama adalah ta'zim lillah, mengagungkan kepada Allah. Yang kedua wasyafaqati li khalqihi, berbuat baik, berbuat kasih sayang kepada makhluknya Allah. Jadi dalam hadis tadi ada dua perkara yang paling buruk, yaitu pertama syirik kepada Allah, yang kedua adalah memberikan bahaya atau rasa bahaya terhadap muslimin, baik pada jiwanya ataupun pada hartanya. Karena perintah-perintah Allah itu sangat mendorong kepada muslim untuk dua perkara. Yang pertama, harus totalitas dalam mengagungkan Allah dan semampu mungkin untuk saling sayang menyayangi terhadap hamba-hamba Allah. Ruwiyah, diriwayatkan an Uwaisin al-Qarni, dari Uwais al-Qarni. Apa annahu, bahwasanya Uwais al-Qarni, qala itu berkata Uwais, marartu fi ba'di siyahati birahibin. Marartu, aku lewat, fi ba'di siyahati, dalam sebagian perjalananku, lewat birahibin, kepada seorang pendeta. Fakultu, kemudian aku bertanya, ya rahibu, hai pendeta, ma awwalu darajatin yarqahal muridu. Ma itu apa? Awwalu darajatin, awal derajat. Derajat yang pertama, yarqa, yang akan naik akan derajat siapa? Al muridu, seorang murid atau orang yang menuju kepada Allah. Qala, berkata itu rahib, raddul mazalimi, yaitu menolak kezaliman, wa khifatuz zuhri minat tabi'ati, dan mengentengkan punggung daripada yang menjadi tanggung jawab. Fa innahu, maka bahwasanya kelakuan, la yas'udu, tidak naik, lil abdi, bagi seorang hamba, apa amalun, amalnya, wa alaihi, dan itu tetap atas abdi, taba'atun, bermula beban, au mazlamatun, atau kezaliman. Diriwayatkan daripada
seorang tabi'in yang bernama Uwais Al-Qarni, bahwasanya Uwais Al-Qarni bercerita, aku telah melewati dalam sebagian perjalananku kepada seorang pendeta. Kemudian aku menanya kepada pendeta itu, wahai pendeta, apa awal langkah supaya kita bisa naik diri di hadapan Allah? Apa awal langkah yang harus kita lakukan supaya kita benar-benar totalitas menghadap kepada Allah? Kemudian pendeta itu berkata, Raddul madzalim wa khifatu dzari minat tabi'ati. Ada dua yang harus dilakukan untuk awal langkah kita menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah raddul mazalim, menolak kezaliman, mencegah diri melakukan kezaliman. Yang kedua, wa khifatu dzari minat tabi'ati, dan mengentengkan punggung beban daripada punggung kita, mengentengkan punggung dari segala beban-beban hidup. Kenapa? Fa innahu la yas'udu lil abdi amalun. Karena seorang hamba amalnya tidak akan naik diterima oleh Allah, wa alaihi tab'atun aw mazlamatun, sedangkan di dirinya ada sebuah beban tanggung jawab atau ada kezaliman. Jadi proses awal diri kita untuk menjadi seorang yang baik, menjadi orang yang soleh, yang harus kita lakukan adalah raddul mazalim, menolak daripada kezaliman, menahan diri dari tidak melakukan kezaliman. Yang kedua, mengentengkan beban-beban yang ada di pundak kita dengan cara meninggalkan duniawiyah. Jangan tidak terlalu cinta. Yang tadinya cinta, kurangin cintanya. Kikis habis yang namanya cinta dunia. Karena dua faktor inilah yang akan menyebabkan amal perbuatan kita akan naik oleh Allah, akan diterima, dan posisi kita pun akan ditempatkan di manzilah orang-orang yang soleh. Wal maqalatu saniyatu, dan bermula maqalah yang kedua, qala an-nabiyyu alaihi salamu, itu telah bersabda siapa an-nabiyyu, nabi alaihi salam, alaikum bimujalasatil ulama'i wastima'i kalamil hukama'i. Alaikum, wajib atas kalian, bimujalasatil ulama'i, serta duduk bareng dengan para ulama, ail amilina, yani yang mengamalkan ilmunya, wastima'i kalamil hukama'i, dan mendengarkan kalam-kalam ahli hikmah, ail alimina bizatillahi ta'ala, yakni yang sudah mengenal bizatillahi ta'ala, kepada zat Allah ta'ala, al musibina fi aqwalihim wa af'alihim, yang benar seluruhnya pada perkataan hukama, wa af'alihim, dan perbuatan hukama. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah ta'ala, halnya maha tinggi Allah, yuhyi, itu akan menghidupkan Allah, al-qalba, akan hati, al-mayyita, yang mati, binuril hikmati, dengan cahaya hikmah, ay al-ilmin nafi'i, yakni ilmu yang bermanfaat, kama yuhyi, sebagaimana menghidupkan Allah, al-arda, akan bumi, al-maitata, yang mati, bima'il matari, dengan air hujannya. Hadirin rahimakumullah, masuklah kepada maqalah yang kedua,
yaitu ada beberapa qaul para sahabat ataupun qaul para tabi'in. Yang pertama diambil daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama." Bahwa wajib kepada kita untuk selalu duduk bareng dengan para ulama. Selalu memposisikan diri dekat kepada ulama. Tentu ulamanya ya al-amilina, yang mengamalkan, ulama-ulama akhirat. Yang kedua, kewajiban kita adalah wastima'i kalamil hukama, mendengarkan kalam-kalam ahli hikmah, kalam-kalam yang merupakan ilmu yang bermanfaat. Siapa itu ahli hikmah? Orang-orang yang telah ma'rifat kepada Allah, yang benar pada ucapan dan pada perbuatannya. Maka jika kita memposisikan diri dekat dengan para ulama, selalu mendengarkan kalam-kalam hikmah, maka hati kita akan terang. Pemikiran kita akan lebih perkara-perkara yang lebih manfaat. Kenapa demikian? Fa innallaha ta'ala yuhyil qalbal mayyita binuril hikmah. Karena Allah akan menghidupkan hati-hati yang mati, hati-hati yang gelap, hati-hati yang keras, binuril hikmah, dengan cahaya-cahaya hikmah itu sendiri. Sehingga pribadi kita bukan pribadi orang-orang yang melampaui batas, pribadi yang bukan melakukan kezaliman, tapi selalu termotivasi berbuat baik, baik itu untuk diri sendiri, terlebih untuk orang lain. Dari mana dorongan cas tersebut? Yaitu daripada ilmu-ilmu para ulama dan selalu mendengarkan kalam-kalam ahli hikmah. Kama yuhyil ardal maitata bima'il matori. Sebagaimana Allah menghidupkan tanah yang tandus, tanah yang kering, tanah yang mati, bima'il matori, dengan air hujannya. Layaknya tanah tandus yang tumbuh di atasnya hijauan daripada rumput dengan sebab dihujankan oleh Allah dari langit. Begitu pula hati yang gersang, hati yang sempit akan subur, akan hidup kembali, akan indah apabila hati tersebut diisi dua faktor. Yang pertama, mendengarkan kalam para ulama. Yang kedua, mendengarkan kalam hukama. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.